Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Apa kabar Bapak Ibu hebat? Ketemu kembali bersama saya Sri Elva Amanah dalam tugas koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Kali ini kita telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran pada pendidikan calon guru penggerak, yaitu modul 1. Pada modul 1 ini, yang telah kita pelajari antara lain pada modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif. Adapun pemahaman saya atas keseluruhan materi modul pada budaya positif ini, yang pertama adalah tentang disiplin positif. Menurut beberapa ahli, disiplin bisa didefinisikan yang pertama, menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Di saat individu tidak bisa disiplin, maka kewajiban penguasalah untuk mendisiplinkan diri. Kemudian menurut Diana Gosen, disiplin berasal dari kata principle atau menjadi seorang pengikut, di mana seorang pengikut harus paham alasan dia untuk mengikuti atasannya. Sedangkan menurut Socrates dan Plato, disiplin diri mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Oleh karena itu, melalui tujuan pendidikan adalah membuat sebuah disiplin positif agar anak-anak yang memiliki disiplin diri, mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia terdiri dari 3. Yang pertama adalah untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan penghargaan, dan yang ketiga adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya atau bisa disebut dengan motivasi intrinsik. Selanjutnya, yang saya pelajari dari modul ini adalah tentang posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru terdapat 5 jenis. Yang pertama, sebagai guru berfungsi sebagai penghukum, kemudian guru sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga guru sebagai teman, yang keempat guru berperan sebagai pemantau, dan yang paling tinggi adalah posisi kontrol guru bahwa guru sebagai seorang manajer. Selanjutnya, yang akan saya bahas adalah mengenai kebutuhan dasar manusia. Manusia pada dasarnya memiliki kebutuhan dasar dalam menjalankan kehidupannya. Adapun kebutuhan dasar manusia ada 5 jenis. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan, di mana di sini merupakan kebutuhan untuk pengakuan atas kemampuan. Yang keempat adalah kebutuhan untuk kebebasan. Di sini adalah kebutuhan untuk dia bisa menentukan pilihannya masing-masing. Dan yang terakhir adalah kebutuhan berbentuk kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang dan bahagia. Selanjutnya, yang akan saya bahas adalah mengenai keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan keyakinan yang diputuskan bersama untuk dipatuhi bersama agar menciptakan sebuah kelas yang kondusif. Keyakinan kelas ini bukan berarti paksaan, tapi lebih kepada kesepakatan yang dibuat bersama-sama antara guru, siswa yang ada di kelas tersebut. Selanjutnya, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Hukuman bersifat memaksa, maka hukuman bisa diartikan sebagai berakhir kepada identitas gagal. Penghargaan
Yang selanjutnya penghargaan. Penghargaan pun tidak selamanya baik. Penghargaan kadang bisa menciptakan posisi-posisi atau kondisi-kondisi yang malah membuat kondisi itu lebih buruk. Karena melalui penghargaan beberapa pendapat menyatakan bahwa penghargaan salah satunya bisa menciptakan permusuhan. Penghargaan bisa mematikan kreativitas dan penghargaan juga bisa menimbulkan motivasi yang tidak baik, sehingga kadang penghargaan juga bisa menjadi sebuah identitas yang gagal. Untuk mencapai identitas yang sukses, maka dibutuhkan sebuah restitusi. Restitusi adalah sebuah tindakan atas sebuah kesalahan yang dilakukan oleh anak dengan cara mengembalikannya memberikan penguatan kepada mental anak, kepada jati diri anak, sehingga anak bisa kembali kepada kelompoknya dengan posisi yang lebih kuat atau dengan kepribadian yang lebih kuat. Selanjutnya adalah kesimpulan atau koneksi antar materi. Yang dapat saya simpulkan adalah peran saya sebagai seorang guru penggerak adalah untuk menciptakan budaya positif di sekolah melalui penerapan disiplin positif pada murid-murid saya. Diharapkan melalui disiplin positif akan tumbuh motivasi intrinsik pada diri siswa. Bukan lagi tentang motivasi menghindari hukuman ataupun mendapatkan penghargaan, lebih pada motivasi yang datang dari dirinya sendiri untuk dapat melakukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan sebagai bentuk penghargaan terhadap diri sendiri. Hal tersebut tentu tidak lepas dari filosofi awal yang dibangun, yaitu memandang murid sebagaimana kita pelajari pada modul 1.1, yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana memandang anak itu spesial sesuai dengan kodratnya masing-masing. Dan posisi kita adalah sebagai seorang penuntun bagi murid kita untuk dapat mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam penerapannya, kita harus bertindak sesuai dengan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Arso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Dengan dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara lah kita mampu menjalankan nilai dan peran kita sebagai seorang guru penggerak dengan baik, di mana seperti telah kita ketahui bahwa nilai sebagai seorang guru penggerak itu ada 5. Yang pertama, berpihak pada murid. Yang kedua, reflektif. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, kolaboratif. Dan yang kelima, inovatif. Adapun peran sebagai guru penggerak juga ada 5. Yang pertama, berperan sebagai pemimpin pembelajaran. Yang kedua, berperan sebagai coaching bagi guru lain. Yang ketiga, berperan sebagai pendorong kolaborasi. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Dan yang terakhir adalah sebagai penggerak komunitas praktisi yang ada di sekitarnya. Agar tidak kehilangan arah dalam menjalankan peran kita sebagai seorang guru penggerak, maka hendaklah kita mampu merumuskan sebuah visi, di mana untuk mewujudkan visi sekolah impian dalam melakukan proses perubahan, maka perlu sebuah pendekatan atau paradigma. Pendekatan ini dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan. Pendekatan yang digunakan bisa menggunakan inquiry apresiatif. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang berbasis kekuatan, atau pendekatan ini lebih melihat kepada hal-hal positif yang sudah dimiliki oleh sekolah. Dalam menerapkannya, pendekatan ini menggunakan model Bagja yang itu merupakan sebuah singkatan, di mana Bagja singkatan dari B-nya buat pertanyaan, A-nya ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, C-nya jabarkan rencana, dan yang terakhir A atau atur eksekusi. Diharapkan dengan menerapkan langkah-langkah Bagja ini, kita bisa mencapai
visi yang kita tentukan. Karena dengan tercapainya setiap visi yang kita tentukan, hal itu akan menjadi sebuah budaya positif di kelas maupun di lingkungan sekolah. Jika terus dilakukan secara berkesinambungan dan selalu konsisten untuk melakukan evaluasi dan perubahan, semua yang dilakukan tersebut muara akhirnya adalah pada tercapainya tujuan pendidikan kita, yaitu mampu mencetak generasi-generasi yang berprofil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila itu terdiri dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, yang kedua berkebinekaan global, yang ketiga gotong royong, yang keempat mandiri, yang kelima kreatif, dan yang keenam bernalar kritis. Adapun hal-hal menarik dan di luar dugaan setelah saya mempelajari modul ini adalah tentang penghargaan. Ternyata penghargaan itu tidak selalu baik. Di antaranya, penghargaan dalam jangka waktu yang terlalu panjang itu tidak baik. Kemudian, penghargaan itu tidak efektif jika tidak berlaku untuk semuanya. Kemudian, penghargaan itu bisa merusak hubungan, penghargaan itu mengurangi ketepatan, penghargaan juga menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan kadang penghargaan itu bisa menjadi sebuah hukuman. Pertanyaan selanjutnya adalah tentang perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah saya setelah saya mempelajari modul ini. Perubahan yang terjadi lebih kepada penentuan keyakinan kelas, cara penanganan terhadap masalah yang terjadi di kelas, dan pandangan tentang motivasi yang ada pada diri siswa. Yang selanjutnya, pertanyaannya itu mengenai pengalaman seperti apakah yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah saya. Pengalaman di saat yaitu adalah pengalaman di saat saya berupaya melakukan penerapan disiplin pada murid saya di kelas, penumbuhan motivasi pada diri murid saya, penggunaan hukuman dan penghargaan sampai pada penyelesaian masalah. Pertanyaan selanjutnya adalah, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik dan adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik adalah tentang penerapan disiplin pada murid saya. Adapun yang perlu diperbaiki adalah bagaimana saya bisa menumbuhkan motivasi pada diri siswa saya, agar jangan sampai motivasi yang timbul pada murid saya itu hanya berbentuk karena takut akan hukuman atau hanya ingin mendapat penghargaan saja, lebih kepada ingin agar murid saya bisa tumbuh motivasi secara intrinsiknya diri sendiri, sehingga dia mampu menghargai diri sendiri dan keinginan untuk mencapai pada kebajikan universal. Selanjutnya, tentang hukuman dan juga penghargaan. Hukuman yang biasa saya lakukan kadang bisa menjadi penghambat bagi siswa saya, sedangkan penghargaan yang saya berikan itu ternyata tidak selamanya baik. Kadang saya juga memberi penghargaan hanya pada momen-momen tertentu, dan mungkin itu bisa menjadi sebuah perselisihan karena tidak setiap momen saya berikan penghargaan. Pertanyaan selanjutnya adalah, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi mana yang sering saya gunakan, dan bagaimana perasaan saya saat itu? Posisi kontrol yang sering saya gunakan lebih pada teman, penghukum, dan pembuat merasa bersalah. Perasaan saya saat itu, ya saya merasa baik-baik saja, meskipun kadang di saat saya berposisi sebagai penghukum, kadang saya merasa kasihan kepada anak atau kadang terbawa emosi. Sedangkan setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Dan setelah mempelajari modul ini, posisi yang sering saya gunakan adalah yang pertama posisi teman,
yang kedua sebagai manajer. Perbedaannya adalah pada hilangnya posisi kontrol saya sebagai penghukum, karena saya sadar dengan posisi saya menggunakan posisi saya sebagai seorang penghukum, maka akan berakibat pada anak mencapai atau sampai pada identitas gagal. Karena mau tidak mau dengan kita menghukum, maka anak akan merasa kecewa, marah, dan mungkin akan mengulangi kesalahan yang sama dengan cara yang berbeda. Kemudian, pertanyaan selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi dalam menghadapi permasalahan murid saya? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul ini, dalam penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan sebuah permasalahan di murid-murid saya lebih sering mempraktekkan tahap validasi tindakan yang salah, di mana kita ketahui dalam segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, acap kali atau sering kali sebelum mempelajari modul ini saya tidak pernah melakukan penstabilan identitas. Saya lebih sering langsung bertanya kepada, apakah kamu merasa bersalah? Bagaimana? Apa kesalahan kamu yang telah kamu lakukan? Itu pertanyaan yang sering saya munculkan di saat saya menghadapi permasalahan anak. Kemudian, untuk tahap apalagi untuk tahap menanyakan keyakinan, karena memang dulu sebelum saya mengikuti kegiatan ini, tidak ada keyakinan kelas yang dibangun. Saya hanya berpedoman kepada peraturan-peraturan sekolah yang baku, yang sudah bertahun-tahun digunakan. Tidak ada proses untuk menyusun keyakinan kelas secara bersama-sama atau menyepakati sebuah kesepakatan kelas antara guru dan murid.